Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang haid, dari mulai pengertian haid, syarat darah haid, macam darah haid dan sifatnya, cara memastikan haid berhenti, dan hal-hal lainnya. Perhatikan ya anak-anak. Apa itu darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah umur 9 tahun dan sehat. Bagaimana jika darah keluar sebelum umur 9 tahun? Apakah terhitung haid? Umumnya, seorang perempuan dimungkinkan mengeluarkan darah haid jika sudah berusia kira-kira 9 tahun. Darah haid tidak harus sempurna 9 tahun, boleh kurang, tetapi kurangnya tidak boleh mencapai 16 hari. Dengan 16 hari diambil dari batas minimal haid, yaitu 1 hari 1 malam, dan batas minimal suci yakni 15 hari dan 15 malam. Jika perempuan mengeluarkan darah haid sebelum berusia 9 tahun, maka darah yang keluar bukan darah haid, melainkan darah istihadah. Umur 9 tahun dihitung melalui tahun Komariah atau tahun Hijriah. Ayo anak-anak, kalau sudah umur 9 tahun kurang 16 hari, berarti kalian harus siap-siap menuju anak dewasa atau remaja. Selanjutnya, syarat darah haid. Yang pertama, terjadi pada usia waktu yang sudah memenuhi syarat, yaitu 9 tahun. Dan yang kedua, tidak keluar pada batas minimal masa suci, yaitu 15 hari 15 malam, walaupun belum tiba tanggal kebiasaannya. Ini Bu Guru contohkan ya. Misalnya kamu di bulan pertama haid pada tanggal 1 sampai 7. Terus kamu suci dari tanggal 7 sampai tanggal 30, itu bulan sebelumnya. Terus kamu haid lagi tanggal 30 sampai tanggal 7. Terus berhenti dari tanggal 7 sampai 22 kamu suci. Terus haid lagi tanggal 22 sampai 25. Itu jelas-jelas terhitung darah haid. Dan syarat yang ketiga, tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Jika lebih dari 15 hari, maka itu disebut darah istihadah atau darah penyakit. Darah penyakit juga bisa ditentukan dengan warna darah haid dan sifat-sifatnya. Bu Guru kenalkan dengan macam-macam warna darah haid dan sifatnya. Yang pertama, hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Sedangkan sifat darah haid itu ada kental, berbau, kental dan berbau, tidak kental dan tidak berbau. Tujuannya apa untuk mengenal ini? Yaitu salah satunya nanti bisa menentukan apakah ini darah haid atau darah istihadah. Bagaimana cara memastikan bahwa darah haid telah berhenti? Dikisahkan dulu ada seorang wanita yang datang menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa tas kecil berisi kapas yang ada sufro atau cairan kekuningan. Perempuan tersebut pun bertanya, apakah haidnya sudah berhenti dengan menunjukkan kapas tersebut. Lalu Aisyah pun menjawab, jangan kalian terburu-buru sampai kalian melihat al-qasah al-baidah. Al-qasah baidah ini dijelaskan juga bahwa
seperti kapas yang semula atau kapas itu benar-benar bersih. Bahkan zaman dulu itu sampai melihat dengan lentera untuk memastikan bahwa kapas tersebut benar-benar bersih. Di kesimpulan berikutnya dijelaskan bahwa cairan keruh atau kekuningan yang bersambung dengan haid dihitung sebagai haid, dan baru dikatakan haid berhenti jika keluar cairan putih atau tidak keluar cairan apapun. Selanjutnya, cairan keruh atau kekuningan yang muncul setelah haid berhenti tidak dihitung haid, baik dengan keluarnya keputihan atau sudah tidak lagi keluar cairan. Bagaimana cara kita bisa melihat bahwa kapas itu benar-benar bersih? Yaitu dengan cara memasukkan kapas tersebut dengan cara menyeka bagian kemaluan perempuan sehingga kapas itu bisa terlihat ada kotorannya atau tidak. Yang perlu diperhatikan juga, pada saat pertama kamu haid mungkin hatimu akan khawatir dan bertanya-tanya, tapi kamu tidak perlu bersedih atau menangis. Nah, hal itu sudah menjadi ketetapan Allah atau sunnatullah. Di sebagian perempuan lain ketika datang haid itu terasa nyeri. Bagaimana mengatasi nyeri itu? Yaitu dengan cara menjaga pola makan. Selanjutnya, catat ketika kamu pertama haid. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memastikan bahwa darah haid itu benar-benar haid atau darah istihadah. Catat juga waktu pertama kamu haid. Misalnya kamu haid pukul 4 kurang 20 menit dan kamu belum sholat asar, berarti kamu punya tanggungan sholat asar. Di lain waktu kamu wajib mengqadha sholat. Dan saat akhir haid selesai, kamu juga perhatikan waktu terakhir kamu haid. Misalnya kamu suci pada waktu asar, berarti kamu punya tanggungan sholat yaitu zuhur dan asar. Dua waktu tanggungan yaitu sholat asar dan zuhur, sholat isya dengan maghrib. Yang lainnya tidak perlu diqadha. Alhamdulillah, cukup ya. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Bila ada kesalahan itu semata-mata datangnya dari saya, dan bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.